Beginilah suasana di dalam Pelabuhan Ujung Surabaya, di mana mendekati Lebaran Idul Fitri tampak begitu sangat sepi, namun terdapat sebuah kapal yang masih beroperasi ya. Jadi baiknya jaga jarak minimal menggunakan Suasana di Pelabuhan Ujung Surabaya sore ini Sabtu 8 Mei 2021, kawan YouTube Indonesia, terlihat begitu sangat sepi ya. Oke teman-teman, terlihat ya di sini ada sejumlah antrian, hanya beberapa orang penumpang saja, dan kemungkinan besar ini bukan pemudik ya. Itu umumnya orang yang menyeberang melalui Pelabuhan Ujung ini biasanya itu hanya orang-orang yang dekat di Pelabuhan Ujung Kamal atau orang Bangkalan sendiri. Suasana kedatangan para penumpang kapal feri dari Kamal, Madura, Bangkalan. Beginilah suasananya ya teman-teman. Ada begitu banyak penumpang yang rupanya masuk ke Surabaya melalui Pelabuhan Ujung Surabaya. Bisa dilihat suasananya begitu ramai, meskipun tak sepadat pada umumnya. Namun di sini terlihat begitu banyak penumpang yang keluar dari kapal feri dari Madura. Namun dibanding yang hendak menyeberang ke Madura, jumlah kedatangan tampaknya jauh lebih besar ketimbang dari yang keluar dari Surabaya. Ya, kawan YouTube Indonesia, saat ini saya berada di dalam Pelabuhan Ujung Surabaya dan bisa dilihat ya suasananya di sini begitu sangat sepi. Sedangkan Hari Raya Idul Fitri sudah beberapa hari lagi. Namun rupanya di sini memang tidak ada penjagaan yang terlalu ketat, dikarenakan kemungkinan besar masyarakat khususnya warga Surabaya, warga Madura itu lebih cenderung menggunakan Suramadu daripada Pelabuhan Ujung Kamal. Bisa sama-sama kita saksikan kawan YouTube Indonesia, biasanya pelabuhan ini sebelum ada Suramadu itu sangat ramai, apalagi di H-7 sampai dengan hari H Lebaran. Pastinya para penumpang atau para pemudik akan memadati tempat ini. Bahkan bisa dilihat ya di sebelah sana itu biasanya sangat berjubel orang-orang yang mengantri atau menunggu kedatangan kapal untuk menyeberangkan penumpang ke Madura. Nah, buat kamu yang biasanya dulu pulang ke Madura dengan menggunakan penyeberangan kapal sebelum adanya jembatan Suramadu ya, kamu pasti ingat dengan jembatan yang satu ini. Nah, jembatan ini dulu sangat favorit bagi penumpang untuk menunggu kapal untuk menumpang menyeberang ke Madura, karena apa ya, tempatnya tinggi juga sangat bagus dan pastinya sangat enak kalau kita menumpang dari lantai 2 di kapal ferinya. Sangat sepi sekali. Kalau dulu sebelum ada Suramadu sini padat Pak ya? Mulai 2008 Suramadu. H-7 itu biasanya sudah ngantri Pak, sudah sampai penuh-penuh. Rumah sakit BAC sampai rapat turun Pak. Iya betul. Kemarin katanya nggak boleh Pak penyeberangan. Kenapa? Kemarin waktu ada rapat di UP. Itu gimana maksudnya Pak? Ya makanya kan itu biasanya kan berwenang kan ini manajer usaha. Saya gini, istilahnya kita kan menyangkut ini istilahnya apa namanya gerbang tata susila.
Sedangkan penyekatannya kan di sini. Enggak di sini. Loh, kalau gerbang Kertasusila berarti boleh, Pak? Iya kan kemarin kan itu kan gitu istilahnya dari gubernur kan. Petunjuknya gitu. Iya petunjuknya gitu. Tapi ternyata ya sekarang posisi ya ini penyekatannya ya nggak tahu di Suramadu kayak gitu. Kita sendiri kan juga ini kan itu cuman Bangkalan aja masuk. iya, yang pulang melalui kapal ini kan sampai Bangkalan sih. cuma hanya orang-orang Bangkalan nih biasanya ya. Kan Bangkalan kan Surabaya, Gresik, Bangkalan ya. Yang domisili kadang-kadang bekerja istilahnya yang lalu lalang dekat-dekatan ini. Yang istilahnya tiap hari masih dibutuhkan dalam kayak kantor ekspedisi. Tapi biasanya tetap penyekatan, Pak ya. Tetap penyekatan. Tapi kok nggak ada petugas yang terlihat siaga-siaga? Tapi memang apa yang mau dia ini ya? Karena kondisinya kan ya. Jadi gini teman-teman, ada sedikit informasi dari Bapak ini. Bapak ini tugas di sini? Saya ini lapangan. Petugas lapangan. Nah, informasinya umumnya orang yang menyeberang menggunakan kapal sekarang ini ya, sejak ada Suramadu itu hanya orang-orang warga dari Bangkalan aja biasanya ya, Pak ya. Hanya orang-orang dekat-dekat aja. Ya, tahun-tahun lalu pernah saya liput di sini, tapi itu masa sebelum pandemi Covid. Tapi memang suasananya ya kurang lebih kayak gini, sangat sepi sekali karena sudah ada Suramadu. Jadi orang andai kata pun tidak ada larangan mudik ya tetap lebih memilih untuk melalui jalur Suramadu. Begitu. Jadi ya gitu aja ya teman-teman. Suasananya di pelabuhan Ujung Surabaya sangat sepi sekali, Pak ya. Aktivitasnya padahal dulu sebelum ada Suramadu, H-7 itu sudah manusia itu berjajar-jajar di sini tuh. Orang manusia para penumpang, terus orang-orang pedagang kaki lima itu, truk, semuanya. Makanya tempat ini sangat luas karena sirkulasi aktivitasnya di sini itu sangat luar biasa. Tapi sekarang jadi cenderungnya lebih angker, Pak. Ini kalau malam kayak apa ini di sini? Nah, ini juga jembatan favorit juga dulunya nih untuk naik ke lantai 2 langsung kapal feri yang akan menyeberang ke Madura. Sepi sekali teman-teman, bisa dilihat ya, ini bangunannya juga sayang ya, tidak difungsikan kayak yang lain. Kenapa, Pak? Ini nggak ada orang sama sekali. Oh, kalau ada sih istilahnya ada kegiatan gitu bisa. Nggak, maksud saya pengen naik ke sana itu loh, Pak. Jalan ke situ. Ini pagarnya ditutup Ditutup ya, Pak? Ditutup ya, dikunci ya. Maksudnya pengen lihat suasananya gitu. Kayak apa? Sama gini aja, kalau itu perlu itu Senin itu coba sama. Hari Senin ya? Iya, itu pasti udah orang-orang Sama Ibu? Bu Eva. Ya, itu pasti ketemu kalau Senin. Udah pasti ya, yakin. Ya, soalnya udah standby semua, soalnya kan nggak perlu kurang. Kalau pas sampean ngevlog kayak mbak aku cerita suasana, bukan untuk berita. Kalau untuk berita enggak masalah. Kalau berita kan lain lagi, Pak. Iya. Saya kan kondisinya ngevlog. Tetapi di sini ada difungsikan bagus ini. Ya, maksudnya kenapa? Ini dari idenya siapa ini, Pak? Idenya ya milik itu. Jadi pelabuhan ini di belakang sana parkir motor. Terus ini dijadikan tanaman hias. Jalan penyambung antara kantor dari kantor. Oh gitu. Kalau hujan itu, Pak. Oh. Iya dong. Oh ya, ini kan jalan penyambung ya. Betul, penyambung ke sana ke teknik. Terus pemandangannya biar enak. Teknik
Sana SDM-nya sama GM-nya. Hmm. GM-nya sini nih. Tapi ini masih fungsi semua, Pak? Fungsi semua, tapi ada penyekatan. Soalnya penyekatan kan ada sana istilahnya manajer usaha. Hmm. Ini general manager. Hmm. Dulunya kepala cabang ini Pak. Sekarang kan disingkat GM itu. Oh gitu. Manager. Nah, kalau ini kan dibuat itu tadi untuk barangkali ada keperluan teknik atau ke sana atau GM-nya ya, atau anak buahnya kan bisa ke sini lewatnya di sini. Karena SDM-nya ini teknik manajer teknik. Oh gitu. Nah, bagus juga ya idenya ya. Kalau lewat supaya enak. Betul. Barangkali Di- jam panas terik matahari yang menyengat kan. Jadi dikasih tanaman kayak gini. Ini kan Keren ya. tanaman ini malah buat Oh iya. tadi difungsikan Pak. Istilahnya biar nggak terlalu kelihatan. Lumayan juga ya, Pak. Ini kalau misalkan dialih fungsikan jadi tempat wisata atau apa gitu bagus mungkin Pak ya. Harusnya gitu, tapi sekarang ya itu kan istilahnya dari dilihat dari atasan kami tuh Pak. Ah, Gitu-gitu itu kan kita nggak bisa itu. Yang bisa dengan ya itu tadi. Yang punya kewenangan. Kalau saya loh Pak, pikiran saya dulu. betul, iya ya memang Ada yang ngasih ide kayak gitu. ya banyak. Banyak ya. Soalnya ini gini Pak, ini kan punya Pelindo Pak. Ah. Ya di tempat ini kan kita kan juga mau Masih dalam kewenangan Pelindo ya. Artinya segala keputusan mau mau di itu kan ya dia difungsikan apa itu keputusannya dari Pelindo. kita itu kalau di ya apa ya Nah, dulu-dulunya kan ramai istilahnya. Operasian kapal udah sampai Iya. berapa unit kan. fokusnya ke penumpang kalau dulu. Kayak gini ya ini. Beneran teman-teman, ini andai kata ya. Andai kata dialihfungsikan jadi wisata tepi laut. Wah keren ini kasih kafe-kafean atau apa, kafe mini lah. Ya, Dan- tempat tampung kafe. Jadi akhirnya kayak di negara-negara Eropa ada kafe tepi laut. Dulu-dulunya memang orang-orang dari pihak yang suka ngelola kayak gitu memangnya ya ada itu juga. Ada ide gitu ya. Memang kita kan nggak ada. Ya mungkin apa ya, masih belum lah untuk memikirkan ke situnya Pak ya. Apalagi kondisi pandemi kayak gini. Ini ya apapun susah ya Pak. Apapun susah. Jadi biarpun ide kita mau tumbuh kayak apa, kondisinya kayak gini ya udah. Apa perekonomian. Nah, lihat ya suasananya sepi kayak gini. Terus alhamdulillah tadi ada seorang kepala portir di sini ya memberikan sedikit informasi mengenai pelabuhan Ujung Surabaya ini, mulai dari apa ya yang sama-sama kita simak tadi lah, itu mulai dari sebelum ada Suramadu sampai ada Suramadu, sampai masa pandemi dan masa seperti sekarang ini, ada dengan adanya penyekatan di mana-mana. Ya, kita tidak menganjurkan, tapi pelabuhan ini tetap beroperasi, namun hanya sampai pukul 7 malam. Jadi seperti itu ya. Ya, kamu kalau mau bernostalgia pulang kampung ke Madura dengan menyeberang laut ya, inilah saatnya yang tepat. Tapi saya tidak menyarankan karena saat ini masih dalam pelaksanaan peraturan pemerintah mengenai larangan mudik. Jadi nggak ada anjuran dari saya buat itu ya. Saya hanya berbagi informasi bagaimana situasi di Pelabuhan Ujung Surabaya. Oke, kawan YouTube Indonesia, itu saja yang dapat kita sampaikan. Terima kasih, semoga bisa menjadi informasi yang bermanfaat.